Bukan buat satu-satu yang ada di sini, saya pengen nanya dulu dari kamu sampai yang paling tua di sana ya. Pada saat naik motor ini ikut pertandingan, rasanya apa ketika di atas motor? Kalau saya sih tegang pertamanya sih kalau misalnya pas lagi di tempat start, tapi kalau misalnya ada jalan sih udah gak ada rasa lagi. Udah gak ada rasa lagi? Enak gitu ya? Enak udah. Kamu? Sama? Wahyu? Sama. Sama juga? Iya. Oke. Yang paling tua nih gak boleh sama. Enjoy sih mas, jadi ya kita nikmatin. Dimana kita nemuin trik yang lain itu kebanggaan kita sendiri. Jadi yang lain bisa kayak gitu, kita jangan sampai ikut-ikut kayak gitu. Gimana caranya kita bisa lebih dari itu. Ya. Mungkin Mas Wawan bisa kasih tahu nih, mungkin banyak yang nonton di rumah nih, mungkin yang usianya masih kecil ya. Wah lihat pengen nih gitu, atau mungkin yang mau coba-coba gitu. Apa anjuran kamu apa untuk mereka? Yang pasti safety dulu ya mas. Safety dulu ya, safety jadi, first ya. Pakai sarung tangan, helm, protektor, sepatu, dan ingat lagi itu jangan sampai di jalan umum apa di jalan raya. Jadi kita cari tempat di sirkuit lah. Jadi yang benar-benar aman. Jadi nggak membahayakan orang lain dan kita. Nah kalau kamu lihat orang ugal-ugalan di jalan gimana? Apa ya mas? Rasanya itu malah geli ya. Miris-miris sendiri. Miris. Karena kalau dia udah ngerasain di sirkuit nggak bakalan, pasti malu sendiri itu kayak gitu. Iya. Pasti. Buang-buang waktu, bahaya. Bahaya kalau udah kita ibaratnya kita hati-hati aja kadang bisa kena dari orang lain. Udah full preparation ya. Iya makanya kan. Pasti oke. Ya. Nah, Pak, di sini udah ada ibunya Aksa dan Andra. Kita mau tanya dulu perasaan ibunya ya, Pak ya. Tante, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gimana nih ngelihat anak-anaknya bermain motor tapi nyeremin? Ya, sewajarnya ibu-ibu sih. Kalau awalnya saya deg-degan. Yang pasti ketika mereka balap, saya itu migrain, mules, gemeteran. Itu pasti. Tapi seiringnya waktu mereka juga didampingi dengan orang-orang yang pro. Udah gitu juga perlengkapannya mereka kan dari wear pack, helm, sarung tangan ya sedikit berkurang. Dengan jam terbangnya mereka juga saya khawatirnya juga sudah mulai berkurang. Awal-awal sih sakit kepala, migrain, mules ya. Gitu. Ibu pengguna motor Matic juga nggak? Saya Matic harian cuma buat antar jemput anak sekolah aja. Oh itu lebih bahaya dibandingkan mereka ya. Ibu tahu sen kanan sen kiri kan tahu kan? Tahu. Sen kiri beloknya kanan ya. Iya betul. Jangan ya. Power of mama. Iya mama. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih juga buat kalian semua udah hadir di sini ya. Jadi bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Nah ini menarik karena usia mereka masih kecil. Tadi saya tanya bahkan udah belajar dari 1,5 sampai 2 tahun yang lalu. Artinya umur 9 tahun sudah belajar. Berapa saat yang lalu itu saya pernah masukin ke sebuah YouTube saya atau YouTube anak saya Aska ketika anak saya itu sedang nyetir mobil, sampingnya ada saya gitu. Lalu banyak komen-komen yang menurut saya komennya orang-orang yang tidak mengerti tentang apa itu belajar dan passion. Mereka bilang wah bahaya. No, it is not bahaya. Bahaya adalah ketika mereka di jalanan tanpa tanggung jawab. Tapi belajar secara profesional tidak bahaya. Pengemudi-pengemudi ini mulainya dari usia 0. Dan ini mau satu hal lagi. Anak saya itu belajar bela diri. Awalnya dia tidak suka. Awalnya dia kesal. Capek katanya. Tapi sekarang dia belajar itu 1 minggu sebanyak 5 kali. Awalnya ketika dia belajar, dia belum menemukan itu adalah hal yang menyenangkan buat dia. Awalnya saya bilang gak apa-apa, terusin aja. Maybe it's your patience. Karena kadang anak-anak kalau tidak melihat contoh dan tidak melihat di depan mata dan tidak mencoba, mereka tidak menemukan apa passion mereka. Anak saya saat ini seminggu 5 kali belajar, 2 jam sampai 4 jam setiap kali belajar. Jadi dia suka sekali. Menariknya adalah, kalau kita tanya sama mereka yang belajar ini, pernah nggak mereka jatuh? Pasti pernah. Pernah nggak anak saya kepukul? Oh pernah, sering sekali.
Jadi kalau ke sekolah itu ada biru di sini gitu ya, atau tangan terkilir, itu bukan KDRT ya. Tapi itu latihan. Dan latihan itu nggak mudah. Kalau Anda punya passion dalam hidup Anda, biasanya Anda akan stop dan tidak berhasil karena apa? Karena Anda berhenti pada saat Anda resah dan capek pada saat Anda latihan. Apapun itu. Latihan menjahit pun membosankan. Latihan masak pun membosankan. Latihan, yang namanya latihan itu pasti membosankan. Dan latihan itu pasti punya resiko. Tapi tadi kita bicara di sana, lebih baik jatuh 100 kali dalam latihan. Lebih baik berdarah-darah dalam latihan dibandingkan jatuh 1 kali ketika dalam pertandingan. Itu juga yang saya bilang pada anak saya. Lebih baik kamu kepukul 100 kali sekarang dibandingin kamu kepukul sekali di jalanan. Jadi latihan adalah tempat manusia untuk mengkaryakan kemampuan dia, mempersiapkan diri dia. Dan kalau Anda sekarang memiliki sebuah passion apapun itu dan Anda berpikir untuk berhenti karena Anda capek, karena Anda merasa bahwa itu tidak ada gunanya, karena Anda tidak melihat hasilnya, bukan karena tidak ada hasilnya, tapi memang belum saatnya. Dan hal-hal baik dalam hidup tidak akan mudah. Hal-hal baik dalam hidup akan sulit untuk dicapai. Akan membuat Anda berdarah-darah, berkeringat, capek. Tapi itulah hal baik dalam hidup. Kalau hal tidak baik, lebih mudah didapatkan. Kalau hal baik, lebih susah didapatkan. It is makes sense. Because whatever good is not going to be easy. And it will never be easy. But one day, it's going to be worth it. Inilah hitam putih.